Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan basmalah. Baik. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun hilal THR ada yang sudah nampak, ada yang belum ya. THR buat yang kerja, Pak. Ibu rumah tangga. Udah masuk, Pak, Alhamdulillah semuanya, Pak. sehat. Pak Devi mau bagi-bagi kayaknya nih. Mau nambahin Terima, Pak. THR. Terima. Ya, kemarin ada yang bertanya ke saya minta maaf. Ya sudah, saya maafin. Tapi ketika tanya THR ya saya yang minta maaf. Minta maaf lupa absen, Pak, minggu lalu. Saya juga, Pak. Ya, kondisi menyedang Idul Fitri kan katanya harus saling memaafkan. Mudah-mudahan hari ini kondisi sinyalnya stabil, tapi sepertinya perlu disesuaikan dulu ini terkait dengan Kok macet ya? Bapak Ibu. Materi pada pertemuan yang keempat ya untuk minggu ini saya coba share untuk pertemuan hari ini ya Bapak Ibu. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Lihat, Pak. Saya coba setting dulu. Nah, ini pertemuan kita pada kesempatan ini mencoba sharing terkait dengan teori kepemimpinan ya dalam organisasi. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini kita bisa memilah untuk bisa menentukan, memilih ya terkait dengan gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan yang sesuai dengan lingkungan kerja kita. Ternyata banyak penelitian mengatakan bahwa kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja, mempengaruhi motivasi dalam sebuah organisasi. Dan bisa dikaitkan nanti dengan rencana tugas Bapak Ibu yang akan membahas tentang penerapan konsep kepemimpinan ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi atau mungkin contoh kasus yang terjadi atau mungkin kondisi yang memerlukan solusi. Dengan sharing hari ini mudah-mudahan bisa mewarnai itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini silabi yang pernah kita bahas waktu pertemuan pertama ya, yang dijadwalkan pada pertemuan 3 dan 4 kita akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Secara umum terkait dengan kepemimpinan
Ini normatifnya ya Bapak Ibu ya, bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kepemimpinan merupakan bagian penentu berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Bagian. Karena pada prinsipnya, kenapa saya katakan bagian, pemimpin satu organisasi tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Gitu. Karena dikatakan pemimpin karena ada yang dipimpin, begitu ya. Dikatakan pemimpin karena ada komunitasnya. Begitu. Dan dikatakan pemimpin karena memang sistem yang ada itu membutuhkan itu. Dan tuntutan terkait dengan kemampuan pemimpin itu tidak pada sebatas kemampuan kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan emosional, bahkan sekarang sudah mulai banyak dipertimbangkan adalah kecerdasan spiritual, sehingga itu nanti bisa harapannya mampu mendorong jiwa dan semangat anggota untuk bekerja sama dalam iklim yang demokratis di satu organisasi. Tadi pagi saya barusan ngobrol terkait dengan ini Bapak Ibu, apa namanya, kepemimpinan dalam organisasi. Hanya ngobrol dengan 2 orang saja itu cara pandang, cara berpikir, menyikapi posisi, menyikapi sistem kepemimpinan itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Itu baru 2 orang yang saya ajak diskusi. Artinya kemampuan ini tidak bisa dianggap sederhana untuk bisa memberikan pengaruh terhadap anggotanya. Terlebih lagi seorang pemimpin itu tidak hanya dituntut pada perkataannya saja, tetapi bagaimana dia bisa melaraskan antara apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Ya, walaupun pada kenyataannya pemimpin adalah pelaksana dari manajemen organisasi. Beberapa pandangan lain ya yang menjadi perhatian. Ini saya teringat dengan pendapatnya siapa kemarin ya yang aktif di organisasi gitu ya, yang membutuhkan semangat atau etos kerja yang ternyata lebih pada pengorbanan, keikhlasan. Maka ketika dalam kondisi organisasi yang jalannya, alurnya, dasarnya seperti itu, yang namanya berkeadilan itu sangat mendasar. Ya. Sangat mendasar, bahkan itu menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar dikedepankan. Karena kita berhadapan pada anggota organisasi yang tidak hanya berorientasi pada materi semata, tapi lebih pada aktualisasi diri. Maka menjadikan anggota sebagai subjek itu penting, ya, sehingga akan muncul partisipasi dari anggota itu. Anggota merasa memiliki. Gitu. Nah ini bagian dari pemberdayaan Bapak Ibu ya, mengemas bagaimana program yang disusun ya, yang dibentuk itu memang harus memiliki nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada kebutuhan anggotanya, ya, kebutuhan anggotanya, bukan keinginan ya, kebutuhan anggotanya. Karena kalau keinginan relatif banyak berubah dan cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi kalau kebutuhan relatif mendasar dan itu ukurannya jelas. Tapi kalau keinginan itu ukurannya bisa tak terhingga. Sehingga ketika itu sudah menjadi dasar,
landasan, maka bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengakomodir kepentingan anggotanya dan memilah mana yang sebatas keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan dasar. Sehingga dalam penentuan kebijakan itu bisa menyelesaikan persoalan pokok yang menjadi harapan dari para anggotanya. Kemudian kita lanjut pada inti dari pengertian pemimpin, pengertian kepemimpinan, pengertian manajemen yang di awal pernah kita singgung ya Bapak Ibu ya. Pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu prosesnya, manajemen adalah sistemnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika salah satu dari tema penelitian di tugas akhirnya itu membahas tentang pemimpin, maka satu hal yang perlu diperjelas adalah kajian atau pokok bahasan Bapak itu mau fokus pada kemampuannya, sifatnya, atau gaya yang dimiliki. Sehingga konteksnya jelas. Umumnya ketika sudah bicara kepemimpinan itu adalah prosesnya, gayanya. Nah ini kita coba lihat beberapa teori dan pengertian lain yang membahas tentang kepemimpinan ini, Bapak Ibu. Nah ini salah satu definisi menurut Leroy Emerson mengatakan bahwa mampu melihat lebih banyak dari orang lain, mampu melihat lebih jauh dari orang lain, dan mampu melihat sesuatu sebelum orang lain. Lebih banyak, jangkauannya lebih luas, lebih jauh, visinya juga harus lebih jelas. Sebelum, berarti kebaruan selalu dikedepankan, termasuk datang duluan, pulang terakhir. Nah, itu juga bagian dari salah satu perilaku pemimpin. Jadi tidak mudah mungkin ya, butuh proses. Apalagi mau mencoba sikap atau perilaku yang tertib, tapi sebelumnya belum pernah melakukan itu. Nah, ini kan biasanya mendapatkan pandangan agak beda ya Bapak ya. Biyen ratau rajin begitu saya tadi malah rajin gitu ya. Nah, nanti kalau udah nggak jadi nggak rajin lagi, nah itu kan berarti bukan karakter yang asli, tapi karena pengaruh jabatan atau pengaruh keadaan. Ya idealnya mau belum jadi, ketika jadi, sudah tidak jadi, itu relatif sama. Ya. Intinya bahwa setiap progres setiap waktu itu ada penambahan nilai-nilai yang baik. Umum ya Bapak Ibu ya. Jika mau nyalon gitu kan, kampanye gitu yang baik-baik diperlihatkan. Ketika sudah jadi, sudah mulai berkurang. Sudah tidak jadi, malah hilang. Ini umum untuk di lingkungan kita terjadi. Nah, ini teori-teori tentang kepemimpinan, Bapak Ibu. Yang pertama ini, Bapak Ibu dulu kan saya yakin ya, menjalani kelas SD, SMP, SMA ya Bapak Ibu. Masih ingat cara memilih ketua kelas? Masih ingat ya cara memilih ketua kelas? Masih Pak. Ya, Pasti Pak. dipilih yang paling aktif atau yang paling besar orangnya gitu ya. Yang kira-kira dilihat, wah ini cocok nih jadi pemimpin gitu ya.
itu umum. Ini namanya teori sifat. Jadi setiap individu itu dilahirkan dengan sifat pribadi atau karakteristik inherent yang membuat mereka menjadi pemimpin natural. Meskipun demikian, teori sifat lebih menekankan pada aspek kepribadian daripada fisik. Terkadang ini dia bisa mengkoordinir teman-temannya, dia bisa menggerakkan teman-temannya. Nah, itu biasanya diangkatlah jadi pemimpin gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu bahkan memilih ketua kelas di apa namanya di kelas Bapak Ibu seperti itu, berarti Bapak Ibu memilih poin nomor 1 itu teori sifat. Ya, si A itu cocok itu jadikan pemimpin. Gitu. Ini untuk sekarang kan pemilihan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan perilaku. Ada dua orientasi pada tugas dan orientasi pada orang atau bawahan. Perilaku memusatkan perhatiannya pada fungsi kepemimpinan. Jadi pada teori ini itu menekankan yang pertama, tugas ini cocoknya, tepatnya dia yang melakukan. Kemudian yang kedua, pada orang untuk bawahan. Ini yang cocok itu bidang ini, orangnya yang menjabat itu, maka serahkan sama dia. Ya, berorientasi pada tugas dan berorientasi pada orang atau bawahan. Nah, ini menurut Nawawi. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, pernah mendengar ini situasional? Ini berpandangan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan terbaik dan berlaku di mana saja dalam situasi tertentu. Tidak. Artinya apa di sini berarti? Dalam teori ini berpandangan bahwa setiap organisasi beda budaya, beda karakter, maka perlakukan sesuai budaya dan karakter. Setiap kelompok itu juga berdasarkan kemampuan, pendidikan, usia, maka dalam memimpin juga menyesuaikan itu. Kemudian yang keempat, transformasional. Ini lebih pada teori kepemimpinan yang modern ya, Bu. Yang lebih modern. Dan ini sekarang banyak kita kenal di organisasi-organisasi atau lembaga formal. Ya. Perlu ada visi, misi, tujuan, sasaran yang jelas, gitu ya. Bagaimana rencana 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Bahkan membuat apa namanya, Pak Bu, standar target itu kalau bisa melampaui dari standar yang diharapkan. Nah, ketika pemimpin mampu mewujudkan hal seperti ini, maka efeknya adalah bawahan merasa percaya, kagum, loyal, dan hormat pada pimpinannya. Dari situ akhirnya muncul semangat kerja, kepuasan kerja, kinerjanya meningkat. Ini visioner yang bisa membuat rencana kerja, ide dan gagasannya dikemas menjadi sebuah rencana yang tersusun dengan baik. Selain itu, Bapak Ibu, 4 teori kepemimpinan ini, sifat, perilaku, situasional, sampai yang pada transformasional, itu ada tipe yang dipakai. Ini di awal juga pernah kita bahas nih Bapak Ibu. Ya, tipe ini diartikan sebagai bentuk atau pola.
atas jenis kepemimpinan yang modelnya diimplementasikan. Ya, yang disebut dengan gaya, stylenya. Dan ini biasanya tipe ini ya ada kaitannya dengan karakter bawaan ya Bapak Ibu. Karakter bawaan. Apakah dia orangnya otoriter, apakah dia orangnya demokrasi gitu ya. Atau gabungan laissez-faire. Ini lebih berpengaruh pada karakter. Tapi juga tidak terlepas dari sistem yang berlaku di organisasi yang dipimpin. Ya. Yang pertama coba kita lihat terkait dengan tipe kepemimpinan autokratis ya. Ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin, sentralistik ya. Sebagai satu-satunya penentu, penguasa, kendali dari organisasi yang dipimpinnya, dari kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Yang lain itu hanya melaksanakan saja. Sama dengan kurikulum ya Bapak Ibu ya. Yang aktif di lembaga pendidikan. Ada yang istilahnya memberikan masukan atau komentar bahwa kurikulumnya tidak seperti ini, harusnya seperti ini. Sekolah rata-rata ngikut kan dengan buku pedomannya, panduan akademik. Gitu. Nah, ini yang nomor 1 nih Bapak Ibu. Ini pimpinan P, ya. Yang ini bawahan, terpusat, ya. Ikuti semua instruksi dari pimpinan. Kalau yang demokratis, ini ya menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam pimpinannya dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Hanya kelemahannya begini Pak Bu. Ini ya yang pada gambar ini dibutuhkan kedewasaan, kecerdasan, kemampuan untuk bisa menerima, memahami atas perbedaan pendapat. Di masyarakat kita bagaimana kira-kira? Prinsipnya ini, tapi prakteknya masih banyak benturan ya. Orang beda pendapat sudah dianggap musuh gitu ya. Beda pendapat sudah dikatakan pesaing gitu ya. Nah, jika demikian maka sistem seperti ini akan menyebabkan justru kehancuran. Karena akhirnya apa? Berantem. Enggak menyelesaikan persoalan pokok, malah saling berdebat. Ini resikonya. Maka ini ada syaratnya ini. Syaratnya masyarakatnya dewasa, pengetahuannya relatif luas, ya, pemahamannya, kemudian karakter menyikapi perbedaan pendapat itu sebagai sebuah tambahan wawasan baru bisa Bu. Ya. Jadi kalau di tingkat otoriter ini memang jika bawahannya itu punya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang demokrasi, banyak ditentang. Nah ini karakter-karakter yang harus menjadi syarat ya ketika kita mau menerapkan gaya kepemimpinan. Boleh menggunakan yang pertama ini, tapi harus ada aturan, undang-undangnya, ya, regulasinya yang memang itu harus diterapkan. Yang harus diterapkan. Dan yang terakhir, ini laissez-faire, bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing dengan sedikit pengarahan atau pemberian petunjuk dari pimpinannya.
Ini hampir-hampir sama ya dengan apa namanya itu demokrasi. Tapi ini sebenarnya gabungan. Sepemahaman saya adalah gabungan. Satu sisi mendapatkan instruksi, tapi di sisi lain juga diberi kewenangan untuk memberikan reaksi, respon, masukan yang sifatnya untuk apa namanya mengembangkan, melengkapi berdasarkan pertimbangan yang mungkin sudah dilakukan. Nah ini Bapak Ibu, tiga. Bisa dipilih salah satu nanti untuk apa namanya menjadi bahan kajian. Hanya ada asumsi yang harus dipenuhi atau syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau menerapkan dari beberapa tipe kepemimpinan itu. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi ketika kita mau menerapkan gaya kepemimpinan tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Karakteristik bawahan, sifat dan pekerjaan, kemudian lingkungan pekerjaan ini harus dicermati dulu, ya, sebelum menerapkan sebuah tipe atau gaya kepemimpinan yang akan diperlakukan. Memenuhi syarat tidak mendukung atau tidak, ya, karakteristik bawahan tadi orangnya kira-kira terpelajar atau tidak, orangnya mau dan mampu menerima perbedaan atau tidak. Ini karakternya. Mau dia musyawarah atau hanya mengikuti saja. Kemudian yang nomor 2 itu terkait dengan sifat dan pekerjaannya. Ini juga menjadi faktor penentu. Ya. Sifatnya rahasia atau umum. Ya. Pekerjaannya membutuhkan gotong royong atau sendiri-sendiri. Operator misalnya. Operator kalau semuanya gerak ya bubar nanti datanya. Ya. Atau pengemudi atau penentuan satu target yang harus fokus pada satu titik. Ini juga perlu diperhatikan tentang sifat dan pekerjaan. Kemudian lingkungan pekerjaan ini juga mempengaruhi. Ya. Organisasi pendidikan, organisasi sosial, ya beda caranya dalam mengelola. Terus organisasi yang berorientasi laba, organisasi bisnis, organisasi untuk pelayanan publik. Nah, ketika satu lembaga yang dikelola itu nanti akan berkaitan dengan pelayanan publik, kegiatan sosial, sama yang tidak berorientasi laba, ya, maka gaya yang bersifat gabungan itu lebih cocok. Tapi kalau orientasi laba, milik pribadi, ya punya kekuatan yang besar, maka sistem autokrasi itu bisa diterapkan. Tinggal nanti Bapak Ibu ketika mengkaitkan itu menjadi sebuah apa namanya studi kasus, ya, yang akan Bapak Ibu angkat, milah-milahnya di sini, Bapak Ibu. Ya, milah-milahnya di situ. Bapak Ibu bisa memetakan sendiri, ya, karakteristik bawahannya bagaimana, orang-orang di sekitaran itu karakternya bagaimana, jenis pekerjaannya, sifatnya bagaimana, terus lingkungan pekerjaan itu, ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Apakah dominan? Ya, tergantung. Saya punya apa namanya Bapak Ibu
tesis yang dulu pernah saya susun, yang sering saya sampaikan ke mahasiswa sebagai bentuk contoh ya, ketika mengangkat tema penelitian Bapak Ibu. Nah, ini saya tampilkan sebagai sebuah contoh saja. Ini tesis saya dulu ya, masih tersimpan rapi karena dulu kebetulan punya sarana untuk menyusun itu, sehingga dokumennya masih tersimpan rapi. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya tampilkan ya, tentang isinya. Saya ambil contoh yang bab 3 ya, yang terkait dengan itu. Ini dokumen tahun 2005 Bapak Ibu, ketika saya menyelesaikan S2. Berarti sudah berapa tahun? 19 tahun. Nah, ini pernah mendengar Bapak Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, saya share PowerPoint-nya biar nampak. Kemudian nanti ada yang angkat ini ya. Tapi tidak tahu apakah di daerah sini bisa memahami ini, karena kait dengan budaya di daerah lain. Oke, nampak? Belum, Pak. Masih slide. Belum, Belum. Pak. Oh, Nah, sudah, udah, Pak. Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini judulnya apa itu Bapak Ibu? Terbaca enggak? Hubungan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, studi kasusnya pada nih. Ada yang pernah mendengar ini sebelumnya? Belum, Pak. Pak Budi juga belum ya? Sering baca tesis ini, judulnya. Yang terkait dengan hasta Kalau berkaitan dengan perusahaan enggak, belum pernah Pak. Kepuasan usaha. pemimpinan hasta berata ini loh. Oh, belum itu. Belum. Belum ya? Belum. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Itu yang punya Astra ya Pak ya? Ini saya objeknya Astra. Tapi metode gaya kepemimpinan hasta berata. Itu yang saya soroti. Ada yang pernah dengar ini sebelumnya? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum. Hasta berata. Kalau sejarahnya ini Bapak Ibu. Jadi ini latar belakang dari kepemimpinan. Nah, kemudian kalau yang saya sebutkan tadi, ini Bapak Ibu. Nah ini, maaf. Ada hasta itu berapa? 8 kan? Nih, ada matahari, bulan, bintang, samudra, air, angin, api, tanah. Nah, ini kayak apa itu namanya itu? Film negara api, negara air gitu ya. Ini manifestasi Bapak Ibu. Ya, manifestasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Apa maknanya? Nih. Saya carikan yang ini. Ini gaya kepemimpinannya Bapak Ibu. Hasta 8 sifat terkait dengan kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini ada 5 indikator ini. Yang pertama terkait dengan gaji,
jenis pekerjaan, promosi, supervisi atau pengawasan, rekan kerja. Ini yang mempengaruhi kepuasan kerja Bapak Ibu. Ya. Jadi secara tidak langsung ini adalah bagian dari beberapa faktor yang dirasakan oleh anggota organisasi. Kemudian yang ini Bapak Ibu, nih ya, ada berapa itu? 8 ya. Matahari, bulan, bintang, samudra, air, angin, api, tanah. Ini gaya kepemimpinan. Dan ini dulu ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa ini diterapkan oleh Soeharto dalam memimpin. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi belum ada penelitian yang valid mengatakan itu. Nah ini makna masing-masing ini apa? Maknanya. Nah, ini saya coba carikan terkait dengan definisinya Bapak Ibu. Apakah ini masuk dalam kategori gaya kepemimpinan 3 tadi ya? Tiga yang kita bahas tadi. Ini saya share lagi nih. Mudah-mudahan nanti sedikit bisa memberikan tambahan. Apa ya Bu ya? Quote-nya ya. Oke. Ini zaman saya waktu S2 dulu. Nah, tahun 2004. Tahun 2004. Dalam kepemimpinan ini mengakomodir gayanya itu berdasarkan sifat-sifat alam. Nah, ini kebetulan kan IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Kalau ada yang bisa ngangkat ini, saya kira juga ada kaitannya tentang alam. Bagaimana manifestasi air, matahari, bulan, bintang, samudera. Ternyata di dalamnya ada manifestasi untuk kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Ya. Ini, tapi kalau kelas ini semuanya sudah ini ya, sudah buat judul dan bimbingan ya. Tinggal seminar semester depan ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ini yang kita bahas kemarin ya, tentang sistem pengaruh pada kepemimpinan. Ada situasi, ada kelompok, dan ada pemimpin itu sendiri. Saya hanya ingin menampilkan satu tambahan gaya selain 4 tadi ya. Itu ya gaya Astabrata ini. Ya, gaya Astabrata yang itu saya angkat dulu menjadi sebuah tema penelitian. Nah, ini ada perilaku yang menurut Nawawi itu ada perilaku kepemimpinan ahli, kepemimpinan karismatik. Ya, kalau kepemimpinan ahli ini orang ketika memiliki kemampuan tertentu, hanya dia yang menguasai, maka secara tidak langsung, ya, maka dialah yang menjadi komando dalam penyelesaian tugas pokok itu, gitu ya. Benar kan ya? Dia ahlinya, dia yang hanya bisa mengerjakan ini. Maka secara tidak langsung itu dijadikan sebagai orang yang mengendalikan. Karismatik juga. Ini biasanya orang-orang daerah, orang yang punya wibawa karismatik tersendiri itu yang diangkat menjadi pemimpin. Nah ini Bapak Ibu, saya mencoba sedikit menampilkan terkait dengan Astabrata tadi. Ini saya mencari referensinya lumayan sulit karena ini di bidang akademi itu tidak banyak dibahas. Ya.
Ini sifat-sifat dari apa namanya tuh benda alam, matahari. Ya. Ini sumber energi yang menopang kehidupan, yang membuat semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, ini matahari. Seorang pemimpin hendaknya mampu mendorong dan menumbuhkan daya hidup rakyat atau anak buahnya untuk membangun negara atau lembaganya, dengan memberikan bekal lahir dan batin untuk mampu berkarya serta menjalankan tugas baik-baik. Ini matahari menerangi. Kemudian yang kedua, bulan, memberikan sinar terang pada waktu malam. Seorang pemimpin wajib memberikan sinar yang menimbulkan semangat serta rasa percaya dan terlindung dari rakyatnya dalam situasi yang pada suatu saat mengalami krisis, kesusahan. Jadi pemimpin wajib memberikan pula pelajaran-pelajaran penerangan yang mengangkat bawahnya dari gelapnya kebodohan. Ya. Kemudian bintang. Nah, ini benda langit dalam kurun waktu yang lama, bintang senantiasa mempunyai tempat yang tetap di langit sehingga dapat menjadi apa? Pedoman arah atau kompas. Pemimpin hendaknya menjadi teladan rakyat atau anak buahnya, tidak ragu menjalankan keputusan yang telah disepakati, serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang diduga akan menyesatkan. Ini bintang. Dan samudra, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas luas sehingga mampu menampung apa saja yang datang padanya. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai keleluasaan batin dan kemampuan mengendalikan diri yang kuat hingga dengan sabar mampu menampung pendapat rakyatnya atau anak buahnya yang berbagai macam ragam persepsi, keperluan, ya, posisi masing-masing. Bahkan pemimpin harus mampu menampung berita apapun mengenai dirinya, baik yang positif maupun yang negatif, tanpa kehilangan pengamatan diri, sahabat, dan alam. Nah, yang air nih Bapak Ibu. Air adalah warata maratani atau komuni serendegen. Artinya air itu dapat rata. Ya. Air ditaruh dalam wadah apapun kan dia pasti akan rata atasnya ya. Mau ditaruh dimanapun pasti atasnya rata. Dan bersimbah kemana-mana secara seimbang. Demikian pula seorang pemimpin wajib mengusahakan meratanya kemakmuran, keselamatan, dan kesejahteraan anak buahnya pada derajat dan martabat yang sama di hatinya. Angin. Ini selalu berada di segala tempat, tanpa membedakan dataran tinggi atau rendah, kota atau desa, kaya atau miskin. Jadi, selalu dekat dengan rakyat, anak buahnya, anggotanya, tanpa membedakan derajat dan martabatnya, sehingga secara langsung dapat mengetahui keadaan dan keinginan dari anggotanya itu. Yang 7, api. Sifat panas tetapi suci. Pemimpin harus berani membakar kekurangan-kekurangan dan memperbaiki kembali, serta menggodok yang baru yang lebih baik sesuai keperluan. Tampil berwibawa, berani menegakkan hukum dan kebenaran secara tegas dan tuntas tanpa pandang bulu. Yang terakhir, tanah nih, murah dan senantiasa selalu memberi. Dalam arti apa? Dalam arti apa saja yang ditanam tumbuh berlipat ganda bagi yang menanamnya. Bahkan kekayaan yang terkandung di dalam tanah juga diolah, akan menambah kesejahteraan pengelolanya. Tanah ini Bapak Ibu yang menjadi bahan pembelajaran. Sifat teguh dan kuat serta sabar dan menerima segalanya. Tidak pernah mengeluh dibebani apapun dan tidak membeda-bedakan. Serta selalu menerima apa yang jatuh di atasnya. Watak dan perilaku pemimpin seiringnya tangguh dan sabar serta tidak menyerah terhadap segala. Dan ini filosofi ya, orang Timur khususnya Jawa dalam kehidupan, menyerahkan diri kepada hukum ilah. Hanya ini berfokus pada penghayatan alam semesta. Mudah-mudahan ada yang bisa mengangkat tema ini. Ini
apa namanya jika dicocok-cocokkan ya kepemimpinan terkait dengan ilmu pengetahuan alam gitu ya. Wah, ini sepertinya agak menarik ya. Tapi tergantung nanti para dosen dan pembimbingnya apakah bisa menerima ini atau tidak. Ini saya susun ketika dulu 2005. Dan pembimbing saya ini yang mengarahkan untuk bisa mengangkat tema ini. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan salah satu contoh gaya kepemimpinan yang apa namanya yang ada. Selain 3 tadi, saya menambahkan 1 itu. Baik, kita kembali ke pokok bahasan yang ini ya Bapak Ibu. Nah ini tampil belum? Belum, Pak. Belum. Pak. Oke, tampil ya. Sudah, Pak. Lanjutkan, tinggal beberapa slide lagi nih ya. Nah, ini beberapa poin yang nanti bisa Bapak Ibu cermati ketika membahas terkait dengan fungsi pimpinan terhadap tugas. Tahapan-tahapan ini Bapak Ibu bisa menjadi salah satu tahapan pembahasan dari tugas Bapak Ibu. Runtutannya itu bisa dijadikan sebagai pembahasan, format pembahasan dalam tugas Bapak Ibu. Merumuskan, membuat, mengalokasikan, mengendalikan, sampai memeriksa bagian terakhir tentang pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya. Nah, ini nanti saya share di blog dan Spada, mudah-mudahan bisa jadi referensi ya untuk apa namanya mendukung dari pokok bahasan yang nanti akan menjadi tema kasus yang ada di lingkungan masing-masing. Kemudian yang terakhir tentang fungsi. Tadi terkait dengan tugas, ini terkait dengan anggota. Nah ini ada berapa ini? 6 poin ya. Perhatikan persoalan anggota. Karena sedikit banyak, jika anggota punya masalah, itu pasti akan kebawa dalam kinerja. Seprofesional apapun seseorang, ketika individu itu memiliki persoalan pribadi, pasti akan sedikit banyak memberikan pengaruh. Ya kan? Bapak Ibu dalam menjalani kuliah saja, saya aja dalam menjalani apa namanya ini jam mengajar, ketika di rumah ada persoalan pribadi, itu akan memberikan warna, pengaruh yang apa namanya bisa mengganggu atau mendukung dari kerjaannya. Ya. Kemudian selain memperhatikan, beri semangat. Jujur Pak, Bu, jarang nih ya. Saya sudah aktif di lembaga ya, di lembaga berapa tahun dari 2006. Berarti 2006 berarti berapa tahun? 18 tahun ya. Itu jarang Pak, yang punya pemimpin seperti ini. Bertindak sebagai motivator, menyemangati, memberikan dukungan. Ya. Jarang. Kalau dalam forum umum sih banyak orang ya, mari, ayo, dan seterusnya. Tapi terhadap personal yang konteksnya masih konteks jabatan dan pekerjaan ini jarang. Bapak Ibu yang jadi pimpinan pernah nggak berkunjung ke ruang staf, ke ruang bawahannya, ya secara khusus gitu ya? Jarang. Rata-rata
kepala unit, middle manager itu ya datang pada top manajernya. Ya kan? Soalnya kalau pas sidak itu ya lain ya, tapi ini khusus yang bahas ini bicara. Ya. Kemudian memberikan status dalam arti masing-masing itu punya keahlian, punya kompetensi, ya, punya tanggung jawab, punya bidang pekerjaan. Itu serahkan saja sama si A, dia ahli dalam bidang ini. Untuk pengelolaan silahkan pasrahkan pada si B, dia punya kemampuan terhadap ini, dia punya karakter terhadap ini. Itu ternyata memberikan pengaruh juga loh. Setahu saya begitu. Ya. Kemudian apresiasi nih Bapak Ibu, kemarin kita bahas ya. Menghargai dalam bentuk reward, rewardnya dalam bentuk materi, dalam bentuk promosi jabatan, dalam bentuk apa ya, ucapan di momen-momen tertentu. Ini dari efek psikologi sedikit banyak memberikan pengaruh nih Bapak Ibu, ya, menghargai kemampuan, berikan apresiasi, berikan apa namanya, respon terhadap kemampuan yang dimiliki tiap anggota. Ada kalanya yang anggotanya kurang mampu, tetapi tidak diberikan sanksi, tapi diberikan semangat. Nah, itu bagus tuh. Ya. Kemudian yang ke-5 ya, memeriksa pekerjaan anggota. Checklist ini saya sering Pak Bu melakukan ini. Tapi harus ada instruksi di awal. Job desk-nya apa, jenis-jenis pekerjaannya apa, itu Bapak Ibu juga sudah punya inventarisirnya, sudah punya apa namanya itu checklist-nya, ya. Jadi ketika pas memberikan apa namanya itu tanggung jawab pekerjaan, kita punya apa namanya itu daftar apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia kerjakan. Nah, ketika itu sudah ada, kemudian kita memberi tahu kepada anggota yang melaksanakan itu. Nah, ketika mau memeriksa pekerjaannya itu relatif mudah, gitu ya. Bisa diterima, gitu. Dan instruksi yang sudah diberikan di awal, anggota pasti memahami bahwa tugasnya ini, maka sekarang kondisinya bagaimana pekerjaannya. Tapi jika belum ada checklist pekerjaan yang harus dilakukan, kita mau memeriksa juga tidak terstruktur kan, akhirnya nggak jelas gitu. Tapi kalau sudah ada poin-poin sebelumnya, jenis pekerjaan yang akan dikerjakan itu apa, dan kita berikan informasi, sudah kita berikan catatan, manual booknya lah ya, kalau anak-anak zaman sekarang yang masih ada nggak Bu ya di sekolah-sekolah SD atau SMP itu buku kegiatan Ramadan gitu ya misalnya. Nah, itu kan ada ya, itu juga bentuk dari checklist untuk bisa memeriksa pekerjaan. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 4 ya, memberikan penghargaan dan hukuman kepada anggota. Tetap dibutuhkan Bapak Ibu ya, tetap dibutuhkan. Dalam kondisi apapun yang namanya penghargaan dan hukuman itu tetap ada. Ya. Karena apa? Kan tetap ada namanya perintah dan larangan. Ya kan? Perintah ketika dilaksanakan ya diberi penghargaan, larangan ketika dilanggar ya diberikan hukuman begitu. Jadi konteksnya ketika perintah itu tidak dilaksanakan ya jangan langsung dihukum, kita cek dulu kenapa tidak dilaksanakan. Tapi ketika sudah larangan untuk tidak boleh dilakukan tetap dilakukan, nah baru itu diberikan sanksi. Ya. Jika ada komentar Bapak Ibu, monggo silahkan, waktu masih ada 15 menit untuk kita sharing ya. Dari apa namanya pokok bagasan kita ada tipe kepemimpinan, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan tambahan satu dari tesis saya tadi ya Bapak Ibu. Nih mungkin ada yang tertarik, mungkin ada yang baru melihat bahwa oh ternyata ada, ini saatnya malah cocok nih ya, saya di jurusan IPA menerapkan gaya kepemimpinan manifestasi benda-benda alam ya. Dari
contoh tadi yang sudah saya berikan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan. Terkait dengan tema tugas, ini saya perkirakan kayaknya masih belum bisa menemukan dengan pasti ya, nanti apa yang mau diangkat. Ini kalau pemahaman saya nih ya, ini sama dengan saat saya waktu S2 dulu Bapak Ibu. Itu kalau kami dulu diberikan perjalanan tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Jadi perjalanan tumbuh dan berkembangnya perusahaan itu kita diberi Pak. Misalnya dari awal berdiri sampai sekarang kondisi seperti apa itu diceritakan dalam kasus itu. Kemudian dari catatan itu kita diminta untuk mempelajarinya, proses perjalanannya itu. Diminta untuk pelajari Bapak Ibu. Nah, dari pembelajaran itu, dari kasus yang sudah kita baca itu, baru kita nanti menentukan persoalan apa yang mau diangkat. Ya, mau bidang pemasarannya, mau bidang SDM-nya, mau bidang keuangannya, atau mau bidang produksinya. Kita diberi kebebasan, Pak. Tuh. Jadi yang mau kita angkat itu tentang bidang apa. Nah, kita misalnya mengangkat tentang SDM nih. SDM itu macam-macam. Mau kita lihat kinerjanya, atau kita lihat semangatnya, atau lihat produktivitasnya, ya. Atau kita lihat iklim kerjanya. Nah, ketika sudah kita tarik seperti itu, kemudian kita lihat nih sistem kerjanya atau produktivitasnya, maka kita berikan solusi apa. Jika di situ gajinya kecil, maka bagaimana ditingkatkan gajinya. Jika di situ penghargaannya kurang, lalu kita sodorkan tentang penghargaan. Jadi kita seperti konsultan di situ. Kita seperti pengamat, tapi juga memberikan solusi. Nah, harapannya tugas nanti jika seperti itu, Bapak Ibu ngangkat tema apa, kasus apa, kemudian didukung dengan ini teori-teori yang akan menjadi referensinya, kemudian dari teori-teori itu dipilih satu, ini yang menjadi solusi, maka bisa disimpulkan keadaannya seperti ini. Nah, itu gambaran singkat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan untuk proses penyusunan tugas yang nanti Bapak Ibu buat. Oke, saya kira itu ya. Bapak Ibu, kita masih ada kesempatan satu pertemuan lagi ya untuk sebelum libur Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan minggu depan THR-nya semuanya sudah nampak. Sudah nampak ya. Ternyata kalau diberikan di akhir-akhir itu bisa awet makanya. Tapi nunggunya ya rotok kemut-kemut gitu ya. Bagi yang nunggu, bagi yang nggak nunggu juga malah nyantai gitu kan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah join, gabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi tambahan referensi, menjadi tambahan kajian ya. Demikian untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, dari saya mohon maaf dan yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beri. Oke, sami-sami. Absennya Pak. Udah keluar.
Mas